Ini adalah kisah nyata tentang dunia dapat dilancurkan perlahan dengan perang besar di luar angkasa. Pada tahun 2035, ekonomi luar angkasa diperkirakan mencapai 1,8 triliun dolar, melonjak dari 630 miliar dolar pada 2023, menjadikannya sektor vital bagi negara-negara besar. Satelit memainkan peran kunci dalam ramalan cuaca, komunikasi, hingga navigasi GPS, sehingga menonaktifkannya dapat melumpuhkan ekonomi dan pertahanan suatu negara tanpa perlu serangan langsung. Persaingan antar kekuatan dunia, AS, China, dan Rusia, semakin memanas. Mereka berlomba mengembangkan teknologi penghancur satelit, sekaligus sadar bahwa mereka sendiri rentan terhadap serangan semacam itu. Dengan luar angkasa menjadi medan konflik keempat setelah darat, laut, dan udara, perang luar angkasa bisa menjadi ancaman nyata bagi masa depan dunia. Negara-negara besar tidak hanya mengembangkan teknologi penghancur satelit musuh, tetapi juga memperkuat pertahanan satelit mereka sendiri, yang mengarah pada persenjataan luar angkasa dan potensi perang. Kepala Komando Luar Angkasa AS, Jenderal Stephen N. Whiting, menegaskan perlunya tembakan luar angkasa untuk memastikan dominasi AS dan melindungi aset luar angkasa. Pada 2024, Angkatan Luar Angkasa AS memiliki anggaran 29 miliar dolar, ditambah NASA 27,2 miliar dolar, sehingga total pengeluaran AS untuk luar angkasa mencapai 56,2 miliar dolar, lebih besar dari anggaran luar angkasa Uni Eropa. Jenderal di Tiongkok dan Rusia kemungkinan memiliki pandangan serupa dengan Jenderal Stephen Whiting, mempercepat perlombaan senjata luar angkasa. Satelit yang bergerak dalam orbit tetap mudah dideteksi dan rentan terhadap serangan, di mana bahkan proyektil kecil dapat menyebabkan kerusakan besar. Puing-puing yang dihasilkan dapat memicu efek berantai yang merusak satelit lainnya. Salah satu metode serangan adalah senapan luar angkasa yang menembakkan pelet logam, tetapi senjata ini memiliki kelemahan karena mudah terdeteksi, memberi waktu bagi target untuk bertahan atau menyerang balik. Selain senjata proyektil, ada opsi lain dalam perang luar angkasa, seperti pertarungan jarak dekat menggunakan lengan robotik pada satelit. Awalnya dirancang untuk perbaikan, lengan ini dapat digunakan untuk menyerang satelit musuh. Namun, metode ini berisiko tinggi karena membutuhkan jarak dekat. Opsi yang lebih kuat dan berpotensi mendominasi adalah senjata laser. Dulunya hanya fiksi ilmiah, kini teknologi ini semakin nyata setelah bertahun-tahun pengembangan oleh militer global. Senjata laser menawarkan keunggulan luar biasa di luar angkasa, termasuk akurasi tinggi, serangan secepat cahaya, dan amunisi tak terbatas. Selain merusak fisik satelit, laser dapat menyilaukan antena dan sensor optik, membuatnya buta. Persaingan utama terjadi antara China dan AS. Laporan intelijen AS 2022 menyebutkan bahwa China telah mengembangkan sistem laser berbasis darat dengan jangkauan lebih dari 60 mil ke luar angkasa. Dengan 4 lokasi basis yang teridentifikasi, China dilaporkan telah mengembangkan Relativistic Klystron Amplifier, RKA. Senjata energi terarah berkekuatan 5 MW yang dapat mengganggu atau menghancurkan satelit. Berbeda dengan senjata berbasis darat, RKA bisa dipasang di satelit, memungkinkan serangan lebih efektif terhadap elektronik sensitif target. Mengembangkan senjata ini menuntut daya tinggi, kontrol sinar canggih, serta sistem pelacakan presisi. Meski China menyangkal RKA sebagai senjata energi terarah, AS dipastikan tidak akan tinggal diam dalam menghadapi ancaman ini. Amerika Serikat merespons dengan mengembangkan senjata berbasis luar angkasa mereka sendiri, termasuk First Kinetic Kill Vehicles, KKVs. Teknologi ini bisa dianggap sebagai versi luar angkasa dari drone kamikaze yang digunakan di bumi. Satelit ini dapat berfungsi sebagai kendaraan pembunuh kinetik yang langsung menabrak targetnya. Tantangannya adalah bagaimana AS dapat membuat sistem ini cukup ekonomis untuk diterapkan dalam skala besar. Pada era pemerintahan George W. Bush, anggaran pertahanan mencakup pendanaan untuk pengembangan kendaraan pembunuh kinetik berbasis luar angkasa melalui program Near Field Infrared Experiment, NFIRE. Program ini dikembangkan oleh Orbital ATK, yang kini menjadi bagian dari Northrop Grumman Innovation Systems. Meskipun laporan menyebutkan bahwa program ini dihentikan pada tahun 2015, bukan berarti teknologi ini tidak bisa dialihkan ke proyek rahasia yang lebih tinggi. Sementara itu, AS juga terus mengembangkan senjata laser berbasis darat sebagai bagian dari strategi pertahanannya terhadap ancaman luar angkasa. Pada 2002, pemerintahan George W. Bush mengembangkan proyek ofensif luar angkasa, CC dan CSRS, yang meski dibatalkan pada 2004, menjadi dasar teknologi militer AS saat ini. Kini, AS memiliki senjata laser berbasis darat seperti Helios dan terus mengembangkan teknologi perang luar angkasa. Selain senjata kinetik dan laser,
AS juga mengembangkan jammer berbasis ruang angkasa untuk mengganggu komunikasi dan navigasi musuh, menjadikannya senjata elektronik yang efektif dalam peperangan modern. Pada tahun 2003, Laboratorium Penelitian Angkatan Udara AS melakukan salah satu pengujian pertama terhadap satelit manuver. Kemudian, TNS-10 dan TNS-11 diluncurkan pada 2005, diikuti oleh pengujian satelit serupa pada 2014 yang dikenal sebagai eksperimen navigasi dan panduan otomatis untuk ruang lokal. Konstelasi satelit manuver XAPSAT beroperasi di orbit geostasioner untuk melindungi aset luar angkasa AS dan sekutunya. Meski awalnya diklasifikasikan, satelit ini telah melakukan ratusan manuver, namun belum dipersenjatai. Secara teori, mereka bisa dilengkapi dengan railgun, laser, atau jammer. Tantangan utama bagi Angkatan Luar Angkasa AS adalah rudal hipersonik, di mana Cina saat ini memiliki teknologi paling canggih, bahkan melampaui AS. Cina terus memperluas gudang rudal hipersoniknya melalui berbagai program di setiap cabang militernya. Beberapa rudal paling terkenal yang dikembangkan adalah DF-17, Xingkong-2, dan YJ-21. YJ-21 diakini memiliki jangkauan sekitar 930 mil dengan kecepatan tertinggi Mach 1,5. Namun, varian yang lebih canggih dengan kecepatan antara Mach 6 hingga Mach 10 telah memasuki fase uji coba. Dalam rekaman dari tahun 2022, YJ-21 terlihat diluncurkan secara dingin dari sistem peluncuran vertikal, VLS, di kapal penjelajah rudal tipe 055 Renhai, yang memiliki bobot sekitar 900 juta ton. Ada kemungkinan bahwa rudal ini juga dapat digunakan dari kapal induk Fujian, tipe 003, kapal induk bertenaga konvensional terbesar di dunia yang baru saja diluncurkan oleh Cina. Dari desainnya, YJ-21 memiliki permukaan kendali yang relatif kecil, yang menunjukkan bahwa rudal ini tidak dirancang sebagai rudal anti-udara ganda, melainkan lebih difokuskan untuk menetralkan kapal musuh dengan kecepatan ekstremnya. Dengan pengembangan YJ-21, rudal ini berpotensi menjadi rudal anti-kapal hipersonik berbasis kapal pertama di dunia. Sementara itu, Xingkong-22 telah menunjukkan kemajuan sebagai Wave Rider, menggunakan gelombang kejutnya sendiri untuk meningkatkan daya angkat, mengurangi hambatan, memperluas jangkauan, dan meningkatkan kinerja keseluruhan. Rudal ini memiliki jangkauan maksimum 6.200 mil, ketinggian terbang 98.000 kaki, dan kecepatan tertinggi yang melebihi Mach 6. Kemudian ada Dongfeng 17, DF-17, yang juga dikenal sebagai DF-7. Ini adalah rudal hipersonik paling matang yang telah dikembangkan Cina. Dengan panjang 36 kaki, berat 33.000 pon, dan telah melewati 7 kali uji coba dengan tingkat keberhasilan 100%, DF-17 memiliki jangkauan maksimum 1.600 mil, ketinggian terbang 197.000 kaki, dan kemampuan manuver yang luar biasa. Semua ini menjadikan DF-17 sebagai simbol keunggulan Cina dalam teknologi rudal hipersonik. Seiring meningkatnya ketegangan antara Cina dan AS, dominasi Cina dalam teknologi ini menjadi ancaman serius bagi Amerika Serikat. Sebagai respons, AS berinvestasi besar-besaran dalam pengembangan teknologi pertahanan, tidak hanya di luar angkasa tetapi juga di berbagai sektor militer lainnya. Bukti dari respons ini terlihat dalam berbagai langkah strategis, mulai dari peningkatan hubungan dengan sekutu, peringatan terbuka kepada Cina, hingga anggaran pertahanan tahun fiskal 2025 yang memecahkan rekor. Anggaran ini mencakup 145 miliar dolar yang dialokasikan hanya untuk penelitian, pengembangan, pengujian, dan evaluasi, jumlah yang melebihi total anggaran pertahanan tahunan negara manapun di dunia, kecuali Cina. Selain itu, 170 miliar dolar telah dijadwalkan untuk pengadaan teknologi, angka yang juga mencatat rekor baru dalam sejarah militer AS. Untuk memanfaatkan anggaran besar ini, AS berfokus pada pembangunan dan penguatan pasukan gabungan yang tangguh dengan melakukan investasi signifikan di berbagai bidang utama. Satu kekuatan udara 61 miliar dolar dialokasikan untuk pengembangan, pengadaan, dan modernisasi dalam Angkatan Udara AS. Dana ini akan digunakan untuk jet tempur seperti F-22, F-35, dan F-15, serta pembom strategis B-21 Raider, pesawat tanker KC-46, pesawat pendukung khusus, dan kendaraan udara tak berawak, UAVs. Dua kekuatan laut 48 miliar dolar dialokasikan untuk pembangunan 9 kapal perang baru, termasuk kapal selam rudal balistik bertenaga nuklir kelas Columbia. Kapal selam ini dirancang untuk menjadi yang terbesar, tercanggih, dan paling mematikan yang pernah dibuat oleh AS. Selain pengembangan kapal selam kelas Columbia, AS juga membangun kapal induk kelas Ford, yang merupakan kapal induk terbesar, terberat, dan paling dominan dalam sejarah.
3. Kekuatan darat 13,9 miliar dolar dialokasikan untuk modernisasi peralatan tempur di Angkatan Darat dan Korps Marinir AS. Dana ini akan digunakan untuk meningkatkan kendaraan multiguna lapis baja, kendaraan tempur amfibi, dan kendaraan tempur berawak opsional guna meningkatkan daya tempur di medan perang modern. 4. Kemampuan nuklir 37,7 miliar dolar diperuntukkan bagi modernisasi sistem nuklir AS, termasuk sistem kendali komando dan komunikasi serta kendaraan multidomain yang akan menggunakannya. Ini mencakup pembom B-21 Raider, kapal selam rudal balistik kelas Columbia, serta rudal balistik antar benua, ICBM, LGM-35 Sentinel. Dalam hal kapabilitas nuklir, AS masih jauh di depan China dan berencana mempertahankan keunggulan tersebut. Miliaran dolar juga dialokasikan untuk pengembangan senjata nuklir non-konvensional yang tidak hanya bersifat eksplosif, tetapi juga memiliki daya hancur presisi tinggi. Selain itu, AS juga mengembangkan berbagai senjata pengganda kekuatan, seperti rudal hipersonik dan senjata energi terarah berbasis laser, yang saat ini menempatkan AS di depan China dalam perlombaan persenjataan energi tinggi. Dengan semakin berkembangnya ruang angkasa sebagai teater konflik keempat setelah darat, laut, dan udara, negara-negara besar dunia terus menginvestasikan miliaran dolar untuk memastikan mereka tetap berada di puncak kekuatan militer global. Perlombaan ini semakin intens setiap detik dan berpotensi menjadi pemicu perang luar angkasa yang dapat mengubah dunia seperti yang kita kenal. Apakah kita akan menyaksikan perang di luar angkasa dalam waktu dekat? Ataukah negara-negara besar akan menemukan cara untuk menghindari konflik yang dapat menghancurkan dunia? Jika Anda menyukai pembahasan ini, jangan lupa aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru kami. Sampai jumpa lagi.